Proses powder untuk box PJUTS. Halo teman-teman semuanya, untuk penggiat PLTS maupun PJUTS, beberapa minggu ini kita disibukkan untuk proyek pembuatan paket PJUTS kapasitas 100 watt. Dan ini sudah ready, siap kita review ya. Jadi kita membuat produk ini total ada 20 unit yang ingin kita install di kota Jogja. Nah, untuk lampu sendiri kita menggunakan produk Fuluk kapasitas 100 watt. Lampu DC ya. Dan untuk casing sendiri kita sesuaikan dengan kebutuhan. Casingnya kita cetak sendiri, kita buat sendiri, dan seperti ini hasil casingnya. Dan seperti ini ya proses pembuatan untuk box casing PJUTS. Ini dari proses laser cutting, proses bending, sampai dengan proses powder coating, semua kita kerjakan sendiri. Dan inilah hasilnya box PJUTS yang kita custom. Untuk baterai sendiri kita juga custom. Jadi baterai kita menggunakan baterai lithium LiFePO 4 kapasitas 24 volt 40 ampere. Jadi baterai ini tiap selnya 40 ampere 3,2 volt. Ini memiliki sel total yaitu 8 piece sel kita seri dengan output total di angka 24 sampai dengan 25 volt dengan arus maksimum 40 ampere. Nah, ini ya baterai pun sudah kita lengkapin dengan BMS, baterai management system. Jadi total daya tampung baterai ini kurang lebih di angka 1000 watt hour. Nah, jadi buat teman-teman semuanya yang ada kebutuhan terkait lampu PJU, terlebih untuk spesifikasi kalian harus paham kapasitas lampu, kapasitas baterai, dan kapasitas panel surya. Banyak beredar di pasaran ini ngeklaim kapasitas lampu 100 watt. Cuma dari segi baterai hanya kecil sekali dan segi panel surya juga kecil sekali. Nah, itu tentunya nggak real ya kapasitas 100 watt, tapi hanya kapasitas tulisan saja. Namun kita buat produk ini kita sesuaikan dengan kebutuhan. Untuk panel surya sendiri kita menggunakan produk Solana seperti ini, kapasitas 300 WP. Jadi untuk panel surya kita menggunakan monokristalin produk Solana dengan kapasitas 300 WP, mampu menghasilkan energi harian 3-4 jam penyinaran. Jadi dengan kapasitas panel 300 watt mampu memproduksi energi sebesar 900 watt hour sampai dengan 1200 watt hour. Kenapa kita pakai panel kapasitas gede 300 watt? Agar saat cuaca redup, saat cuaca hujan maupun mendung, pengisian ke sistem baterai tetap akan terjaga optimal. Nah, kalau kita menggunakan panel yang kecil 200 WP, 250 WP, oke, nanti di saat kondisi penyinaran bagus, posisi malam juga lampu akan optimal. Tapi di saat kondisi cuaca kurang bagus, siang hari mungkin pas mendung atau hujan, nah itu pasti kondisi baterai tidak akan tercharging full dan penyinaran lampu di malam hari pun tidak akan bertahan sampai pagi hari. Dan untuk baterai sendiri kita juga ini prioritas utama untuk baterai. Kita menggunakan baterai lithium LiFePO 4. Karena sistem PJUTS ini yang paling utama juga di sistem baterai. Posisi siang baterai ini ke charging dari panel surya,
dan posisi malam hari baterai ini dikuras oleh lampu. Maka dari itu baterai harus benar-benar kualitas yang bagus. Nah, sebenarnya kalau kita ngecas 100 watt selama 12 jam, tentunya kapasitas baterai ini tidak akan mumpuni. Ya, ini kapasitas lampu 100 watt kita kalikan 12 jam sudah memakan energi kurang lebih 1200 watt hour. Sedangkan kapasitas baterai ini yang 24 volt 40 ampere hanya di angka 1000 watt hour. Jadi kalau kita full jas 100 watt terus selama 12 jam, pasti baterai akan tertekor. Nah, kita gunakan modul ePaver ini untuk mengontrol konsumsi pemakaian yang ada di lampu. Jadi lampu nanti akan kita set sesuai kondisi lalu lintas di lokasi tersebut ya. Nah, biasanya kita set itu ada 3 tahapan. 4 jam pertama mungkin 100 watt, terus 4 jam berikutnya 75%, dan 4 jam berikutnya lagi hanya di 50%. Jadi bisa kita rata-rata dengan pengaturan sistem pembebanan lampu 100%, 75%, dan 50%, kita rata-rata hanya ada di 75 watt. 75 watt kali 12 jam. Kurang lebih hanya memakan energi piro itu? 75, 800, 700 sampai dengan 800-an watt hour kurang lebih ya. Jadi kondisi baterai masih mampu. Lanjut ya teman-teman, kita mau menjelaskan untuk modul SCC Solar Charging Controller khusus PJU. Jadi kita ini pakai nih tipe ini. Jadi lihat ePaver Trax 3910 LPLE ya. Jadi ini kapasitas, kita lihat di sini. Kapasitas karnya maksimum pengecasan 15 ampere dengan maksimum PV 100 volt dengan latch power 4,5 ampere atau 130 watt. Jadi kita menggunakan lampu 100 watt sudah cukup ya untuk pakai modul ini. Terus senangnya saya di modul ini bisa kita set menggunakan remote. Jadi kita nanti bisa tahu mau disetting berapa persen dari jam berapa sampai jam berapa, serta kita bisa ambil data proses discharging maupun charging berapa watt hour, dan untuk kondisi proteksi bawah biar baterai nggak terkuras juga bisa kita lihat maupun kita setting di remote ini. Nah, untuk unitnya seperti ini ya, ePaver Trax 3910 LPLE. Nah, di sini juga udah terlihat dengan mudah. Jadi ini indikator PV, indikator baterai, jalur ke panel surya, jalur ke baterai, dan jalur ke load lampu. Cukup mudah dan cukup simpel. Sekarang kita akan coba konekkan terlebih dahulu untuk jalurnya. Oke teman-teman, jadi ini kita sudah konekkan untuk jalur dari baterai. Ini indikator sudah aktif, indikator baterai. Jangan sampai terbalik untuk positif negatifnya. Nah, ini kita juga di sini tambahkan terminal konektor MC, switch, waterproof, serta ini ya konektor ini dari PJU atau dari lampunya kita juga siapkan juga yang waterproof. Nah, ini jadi konektor ini walaupun barang sepele, cuma kita harus siapkan juga yang kualitas memang bagus agar nanti tidak terjadi korosi saat kondisi cuaca. Kalau di outdoor itu pasti panas, hujan, nah sering atau cepat banget terjadi korosi. Maka dari itu untuk konektor baik mau saklar kita siapkan yang kualitas bagus dan tentunya waterproof. Oke, lampunya kita coba konekkan.
Ya, seperti ini teman-teman. Untuk nyala lampunya cukup terang. Di sini kita bisa lihat nanti pakai remote. Dan kita coba colok jalur PV. Ini PV apa adanya dulu. Ini PV juga 300 WB. Lubangnya sulit nih. Oke. Nah, jadi saat kondisi panel surya ada, sistem dengan otomatis langsung stop, off. Saat nanti sore hari panel sudah redup, nggak ada supply tegangan, cabut, secara otomatis sistem PJU akan menyala. Kita coba masukkan lagi, ada, nah ini, ada, langsung mati. Oke, seperti itu untuk sistem kerjanya. Dan kita mau lihat pakai remote. Nah ini teman-teman, kita akan coba untuk cara setting serta melihat parameter yang ada di modul remote ini ya. Di remote kita RC11 menggunakan modul ePaver SolarTrak 3910 LPLI. Nah, bisa di sini kita tes. Nah ini ada beberapa modul. Nah ini ya, kita ESC dulu. Confirmnya kita lihat, oke. Nah ini tipe baterai yang digunakan, tipe apa, lithium, LiPo, voltase, mode, rating current-nya untuk kondisi load di lampu. Ini maksimum 3,2 ampere bisa kita set. Dan ini timer untuk persentase loadnya berapa persen, 4 jam pertama, 4 jam kedua, dan seterusnya juga bisa kita setting. Terus selanjutnya statik, kita bisa lihat di sini statik ini data dari PV berapa volt, ini ya, tegangan baterai berapa volt bisa terlihat. Terus ini charging, perharinya berapa kW, per bulan, per tahun berapa kW, dan kondisi discharging juga bisa terlihat. Terus ada lagi reach data. Nah ini untuk komunikasi antara remote dan modul. Nah ini ya, PV informasinya berapa volt, berapa ampere, powernya berapa watt terlihat, baterainya berapa volt, berapa ampere juga terlihat. Nah, load berapa volt nih terlihat semua. Oke, kita terus user. Nah ini ya yang komunikasi tadi, yang ini user, bahasa, terus komunikasi, protokolnya. Nah, ini ya seperti ini ya untuk komunikasi dengan modul ePaver. Kita lihat, nah ini ada standar komunikasi, ada basic, kita pakai yang standar, oke. Terus protokol, kita pakai IR atau wireless. Nah kita pakai IR ya, infrared. Terus protokol AI sesuai di modul. Terus ini kondisi lampu setelah nggak ada panel surya berapa second terjeda. Nah, ini ya, itu untuk user. Terus untuk confirm kita bisa lihat di sini. Nah ini sudah confirm yang tadi. Masuk ke tipe baterai penggunaan. Untuk remote kita juga bisa gunakan untuk menguji kondisi lampu ini sudah aktif atau belum saat sudah terpasang di tiang. Nah, kita bisa tekan tes. Nah, tes lampu nyala, berarti koneksi di lampu sudah aman. Kita matikan, tekan tes lagi, sistem lampu off. Jadi kondisi lampu sudah benar. Tinggal di sini kita juga bisa lihat untuk statiknya. Statik ya, ini melihat kondisi pengecasan panel surya. Kita tes. Kalau kita read ya, untuk ambil data.
Nah, ini data di sini bisa dilihat. Voltase PV 41 volt, baterai 35,7 volt, dan baterai minimum di 24 volt. Terus untuk charging, karena ini masih baru, ini jadi datanya belum terdeteksi ya untuk hari ini. Nah, ini kemarin sudah kita coba, total 0,29 kWh. Terus kondisi discharging juga sama, ini pengurasan di lampu. Jadi data-data ini bisa kita lihat di statik, kondisi baterai, kondisi pengecasan. Terus kita lihat di ini data. Oke, kita lihat. Nah, charging oke, baterai oke. Ini tegangan PV 40 volt, PV current-nya 0,2, powernya 0,86 watt, kecil banget. Terus ini baterai voltase. Nah, ini ya, baterai karena sudah full ini 28,9. Jadi sistem kondisi charging dia juga stop. Nah, saat kondisi stop atau udah floating, bisa kita lihat di sini indikator di baterai juga nyala, berkedip. Berarti kondisi baterai sudah benar-benar fluid, penuh. Dan bisa kita lihat juga di data remote ini ya, nanti cukup mudah dan membantu untuk setting PJUTS. Langsung aja teman-teman kita lihat untuk proses pemasangan di panel PJU-nya. Yuk. Kurang lebih nanti untuk hasil instalasi di lapangan seperti ini. Nah, ini sudah kita buatkan prototipe untuk konstruksi dari panel, baterai, serta lampu. Sehingga nanti malam kita juga bisa lihat untuk penyinaran dari sistem PJUTS ini. Nah, buat teman-teman yang ada kebutuhan terkait sistem PJU maupun sistem PLTS, bisa langsung hubungi tim teknis kita, nomornya ada di bawah ini. Sekian, terima kasih. Salam Aspro Jogja.